Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus maju, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, saya Abu Azam Al-Afghani bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sharing tentang sebuah keilmuan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Arab Badui dari Arab paling perkampungan Arab. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, kabari aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Apakah lantas Rasulullah memberikan jawaban kepada orang tersebut? Tidak, tapi dengan anubuahnya, dengan kenabiannya, Rasulullah mempelajari orang tersebut. Kenapa dia bertanya seperti itu? Maka dengan anubuahnya, dengan kenabiannya, Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yang harus kamu kerjakan adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban seperti itu? Di dalam ilmu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis, ada kalanya hadis ini turun karena diawali dengan pertanyaan orang yang bertanya, atau ada juga hadis ini turun karena kebijaksanaan atau kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana seperti ada orang Yahudi mengeluarkan kotorannya, kencing di ujung masjid, kemudian di situ ada Umar, dan Umar marah sekali. Tetapi apa yang dilakukan Rasul? Maka Rasulullah memberikan penjelasan kepada orang tersebut. Maka dari situlah lahir yang namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Nah, di dalam dialog ini Rasulullah memberikan jawaban. Kalau faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yang harus kamu lakukan pertama adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Sembah Allah wa la tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali untuk menyekutukan dengan yang lain. Kenapa? Berbicara syirik, berbicara musyrik, berbicara penyakit akidah itu adalah syirik. Penyakit ibadah itu adalah riya. Jadi hati-hati dengan syirik ini, karena ini sangat dahsyat sekali, dosanya sangat besar sekali berbicara musyrik ini. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'budullah, sembahlah Allah, wala tusyrik bihi syai'a, jangan sekali-kali untuk menyekutukannya. Kemudian kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yang harus kamu lakukan yang kedua adalah tadi yang pertama ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a, yang kedua wa tuqimus shalah, yaitu dirikanlah salat. Tidak hanya sebatas mengerjakan salat, tetapi mendirikan salat. Bagaimana salat itu direpresentasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau salat itu direpresentasikan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itulah fungsi daripada salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tidak hanya sebatas gerakan saja, tetapi lebih kepada salatnya ahli hakikat, yaitu memahami substansi daripada salat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka adalah wa tu'ti zakah, maka keluarkanlah zakat.
baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, atau zakat yang lain. Lalu apa makna zakat? Zakat itu adalah al-adalatul ijtimaiyah. Zakat itu bagian daripada keadilan sosial. Adapun zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan harta kita. Tapi ada zakat yang lain, zakat mal, zakat produktif, yaitu akan mampu mengentaskan kemiskinan dari uang zakat tersebut. Maka disitulah berfungsi atau berlaku bahwa zakat itu sebagai keadilan sosial. Kemudian selanjutnya Rasulullah memberikan jawaban, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, di samping kamu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, dan yang keempat adalah autusallir rahmah, maka sambungkanlah silaturahim. Silaturahim apakah harus datang ke rumah-rumah? Itu pun bagian daripada silaturahim. Dalam kondisi seperti ini, maka dengan mendoakan saudara-saudara kita, tetangga kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mendoakan di dalam selak-selak salatnya itu bagian daripada silaturahim. Ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga gara-gara setiap hari setelah sholat selalu mendoakan tetangganya, mendoakan saudara-saudaranya. Tidak ada buruk sangka, tidak ada clash, tidak ada konflik dengan tetangga. Kenapa kita harus menjaga dengan tetangga, membangun silaturahim? Karena ketika ada musibah, ketika ada keperluan, maka yang akan kita mintai tolong adalah bukan saudara kita yang ada di Garut, bukan saudara kita yang ada di Tasik, bukan saudara kita yang ada di Jakarta, tetapi adalah tetangga kita, tetangga terdekat. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin jarah, maka berbuat baiklah dengan tetangga. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari sharing ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan hati kita, disatukan dalam ketaatan, disatukan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.